Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jazirah dan juga warga muslim dimanapun berada, kita siang hari ini di sajian obrolan Muhammadiyah, dan kita akan mengupas sepak terjang dari Suara Muhammadiyah sebagai media dakwah dan juga media bisnis. Alhamdulillah sudah hadir via Zoom Bang Denny Asyari. Saya manggilnya Bang atau Mas nih? Bang, enaknya Bang. Bebas, Mas Oleh. Bebas saja ya. Yang Iya, tidak bebas saja. yang tidak boleh Mas dan Bang Iya, ya. iya betul. Oke Mas Denny, dan alhamdulillah di studio juga sudah hadir ini, kayaknya menguasai eh, jalur-jalur di Jogja yang luar biasa lama. Ada Buya Salim. Assalamualaikum Buya Salim. Waalaikumsalam. Sehat Buya ya. Alhamdulillah. Oke. Denny sehat. Kang Denny disapa tuh. Alhamdulillah, Iya. Alhamdulillah sehat ya kali. Buya Salim ini salah satu penulis sejarah Muhammadiyah Bengkulu yang saya pikir Bang Denny sudah membaca bukunya nih kayaknya. Ya, kita sempat sudah bedah juga bukunya. Dan ini juga Buya, Bang Denny. Ya, Oke, saya mulai dari Bang Denny nih. Kita Ya. tahu Suara Muhammadiyah itu kan awalnya dari sejarah Bang Denny. Terus hari ini Ya. luar biasa ini, sudah menjadi sebuah media bisnis di Muhammadiyah yang jaringannya sangat luas. Bisa disampaikan secara singkat ini Bang Denny sejarah, mungkin biar khalayak bisa Ya. memahami juga bagaimana sejarah Suara Muhammadiyah itu sendiri Bang Denny. Ya, terima kasih Mas Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini bisa silaturahim dengan Mas Oleh, dengan Azirah nih ya. Radio Jazirah. Azirah FM dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya, Bang. Radio Azirah. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kemudian ada Buya Salim yang juga senior dan guru kita, gitu ya. Ini menarik apa yang menjadi diskusi sekarang ya, terutama tadi terkait dengan Suara Muhammadiyah tadi ya. Dan untuk Suara Muhammadiyah sendiri memang passion atau basic dari aktivitasnya memang lebih kepada semacam organ komunikasi ya, dari Perserikatan Muhammadiyah atau yang kita sebut dengan Majalah Suara Muhammadiyah hari ini. Ini memang fondasi dasar yang diletakkan oleh para founding father, termasuk sampai hari ini para pengurus Muhammadiyah, untuk menempatkan Suara Muhammadiyah sejak 1915 kelahirannya sebagai organ komunikasi resmi Perserikatan Muhammadiyah. Dan hampir satu abad ya, kebetulan usianya saat ini 106 tahun ya, sejak 1915. Memang dari tahun ke tahun selalu ada dinamika ya, bagi Suara Muhammadiyah, tetapi tentu dinamikanya lebih kepada dinamika yang bersifat pengelolaan manajemen media ansih gitu. Nah, maka kemudian di tahun terakhir ini ya, sejak munculnya revolusi teknologi atau yang kita sebut dengan era digital hari ini gitu, banyak tuntutan-tuntutan yang harus direspon secara inovatif, harus direspon secara kreatif oleh Suara Muhammadiyah untuk menjawab tantangan era digital ini. Di samping kita juga berhadapan dengan era baru ya, atau yang disebut dengan era disruption itu. Nah, era disruption ini sifatnya kan dua Mas Soleh, satu sifatnya destruktif, yang kedua sifatnya inovatif. Nah, bagi mereka yang tidak mampu masuk dalam area era disrupsi ini, pilihannya itu hanya dua. Satu, kalau dia tidak destruktif, rusak, hancur, bahkan mati, atau pilihan yang kedua, dia mampu beradaptasi sehingga dia mampu melakukan inovasi. Nah, kita lihat banyak media cetak ya yang gulung tikar di era disrupsi ini, di era digital ini, mungkin ya karena sifatnya yang destruktif tadi, tapi tidak mampu masuk dalam area yang inovatif. Nah, Suara Muhammadiyah sebenarnya mencoba merespon ya era digitalisasi ini, yang kedua era disrupsi ini, dengan cara apa ya,
melakukan sebuah inovasi bahwa Suara Muhammadiyah tidak hanya sekedar sebagai organ komunikasi perserikatan, tetapi ke depan kami sedang meletakkan satu fondasi baru. Suara Muhammadiyah harus menjadi satu organ pusat bisnis perserikatan ke depan. Kira-kira seperti itu. Oh gitu, Bang Denny ya. Tadi saya intip-intip kayaknya Pak Dr. Syaifullah, Ketua PWM Bengkulu kayaknya sudah gabung juga di Zoom. Nanti kita sapa-sapa dan kita minta testimoninya ini. Atau saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Syaifullah. Oke, saya lanjut gini. Kita lanjut dulu Bang Denny ya. Jadi sebenarnya gini Bang Denny, kalau dulunya kita melihat atau kita bicara soal Suara Muhammadiyah itu kan yang terbayang satu majalah. Kemudian agak berkembang, kemudian menjual perlengkapan muslim, baju dan yang berhubungan dengan persyarikatan. Terus kemudian hari ini banyak sekali jaringan-jaringan bisnis, ada Longmart dan seterusnya. Ini secara fundamental ini tidak bertentangan dengan founding father pendiri Suara Muhammadiyah atau gimana itu Bang? Atau ini akal-akalan Bang Denny aja nih untuk membangun jaringan bisnis seperti ini Bang Denny? Iya, baik. Ya, yang pertama seperti yang kita sampaikan di awal bahwa sejak awal memang para founding father, para tokoh Muhammadiyah meletakkan Suara Muhammadiyah sebagai organ komunikasi resmi perserikatan dalam bentuk media, majalah Suara Muhammadiyah. Itu clear sampai hari ini pun itu masih tetap berjalan. Kemudian yang kedua, bahwa di awal abad kedua perserikatan hari ini, media ini tentu menghadapi pola tantangan yang berbeda dari pola tantangan pada awal abad pertama. Kalau awal abad pertama, problemnya adalah tingkat kesadaran literasi, tingkat keterbelakangan masyarakat, tingkat dakwah yang belum tersebar secara luas, tingkat jaringan perserikatan yang belum merata di mana-mana. Ini menjadi satu semangat awal bagi Suara Muhammadiyah mengembangkan sayapnya di berbagai daerah pada awal-awalnya. Nah, tetapi pada awal abad kedua ini, tantangan baru bagi Suara Muhammadiyah tidak hanya aspek itu. Ya, artinya sekarang kita berhadapan dengan tantangan baru yang tadi kami sebutkan, ada era digital di mana tren dan mindset masyarakat digeser dari yang tadinya sifatnya printing dan cetak, digeser kepada digitalize online yang serba cepat. Nah, kondisi yang seperti ini tentu kami harus respon dengan cara apa? Dengan cara melakukan inovasi menyesuaikan kebutuhan generasi hari ini, sehingga Suara Muhammadiyah pun juga hadir dalam versi online, dalam versi digital, dalam versi elektronik yang kami sebut TV. Yang belum kami punya radio nih Mas Soleh. Insya Allah dalam waktu dekat radio akan kita buka. Ini yang kaitan dengan cara kita melakukan atau menjawab era digital ini. Kemudian yang kedua, kita juga berhadapan bersamaan dengan era disrupsi, ya, yang ini tantangannya sangat luar biasa bagi media cetak. Tidak sedikit di era disrupsi ini, media-media cetak, perusahaan-perusahaan mainstream, sebuah perusahaan pers itu gulung tikar di daerah Jogja, di Jakarta, mungkin secara nasional kita bisa list beberapa media yang tumbang di era disrupsi ini. Nah, kita Suara Muhammadiyah sebagai organ komunikasi resmi perserikatan, kita tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan media-media yang lainnya. Apa kemudian langkah yang harus kita lakukan? Maka belajar dari berbagai perusahaan media, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di tanah air, salah satu yang harus kita perkuat selain menyesuaikan kebutuhan media hari ini dengan era digital, kita harus memberi satu fondasi baru dalam sektor bisnis untuk menopang gerak laju dan perkembangan media ini. Kalau tidak, kita khawatirkan media ini semakin hari semakin turun dan bisa-bisa gulung tikar sebagaimana media-media yang lain. Nah, maka kalau kami belajar misalnya untuk menyebutkan nama, majalah Tempo misalnya, Republika, Kompas dan lain-lain sebagainya, mereka bisa dikatakan justru bisnis di luar media mereka lah yang lebih besar, yang lebih memberikan kontribusi bagi perkembangan medianya. Sehingga
ya media-media itu bisa bertahan. Nah, Suara Muhammadiyah sebenarnya salah satu tujuannya untuk memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan media persyarikatan ini. Selain ada beberapa hal lainnya yang menjadi tujuan penguatan Suara Muhammadiyah dari pusat syiar ke pusat bisnis persyarikatan. Kita minta pandangan dulu dari Buya Salim ini. Sudah sekian lama di Jogja, lihat perkembangan Suara Muhammadiyah, agaknya juga dari setapak demi setapak Buya sangat mengamati soal itu. Bagaimana Buya melihat Suara Muhammadiyah sekarang ini, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ya kebetulan waktu di Jogja itu para aktivis apapun ya, itu adalah para pembaca media ya, termasuk pada masa itu kita tiap hari harus baca media, apakah koran, apakah majalah ya. Nah, kami melihat pada masa itu media Suara Muhammadiyah ini secara subjektif ya, saya pada masa itu lebih senang kepada ini ya, karena waktu di Jogja itu ya lebih senang kepada informasi-informasi yang berhubungan dengan budaya ya. Pada masa itu memang mungkin mengasuhnya itu masih ada Pak Diponegoro itu, kemudian ada teater itu yang Pak Muslim itu ya, teater Muslim itu. Jadi saya waktu itu sebagai ini ya banyaklah hal-hal yang apa itu. Tapi kalau pada masa itu ya kita hal-hal yang bersifat intelektual ya. Nah, Suara Muhammadiyah ini kalau dari sebelum-sebelumnya itu tidak begitu menonjol ya untuk hal-hal yang itu ya. Tapi adalah gitu. Dan kita maklum dia sebagai suara yang bulanan ya. Cuman kita orang tua di rumah itu selalu berlangganan udah lama ya. Nah, baru pulanglah kita sering baca-baca, dan bacanya itu hal-hal yang kadang-kadang yang praktis-praktis ya. Dan saya tanya dengan ayah saya apa yang dia suka dari Suara Muhammadiyah itu ya, ternyata ya masalah-masalah keagamaan, masalah tafsir, masalah tanya jawab itu ya. Kemudian juga hal-hal yang menggembirakan ya, hal-hal berita-berita perkembangan Muhammadiyah di berbagai daerah ya. Itu yang ini, dan itu sekali lagi itu masih Suara Muhammadiyah sebagai suatu media organ persyarikatan ya. Jadi sebatas itu. Cuman kita juga waktu itu di Jogja sudah ada mulai banyak toko-toko Gramedia ya. Nah, dan itu kita paham bahwa Gramedia itu kan juga berasal dari media cetak, dari Kompas apa-apa, dan dia menjual itu buku-buku yang terbitan dia sendiri. Nah, saya juga pernah main-main ke sana itu, kebetulan banyak juga kawan-kawan di MM itu ya. Kok Suara Muhammadiyah pada masa itu tokonya gitu ya, tokonya kok kecil banget gitu ya. Nah, padahal Suara Muhammadiyah itu sudah sangat lama gitu kan. Jadi sepertinya baru sebagai organ persyarikatan. Saya terus terang sudah kepikiran, cuman dia juga tidak tahu solusi ya. Baru pada akhir-akhir ini saya harus apresiasi Bang Denny ini, artinya bisa meningkatkan Suara Muhammadiyah dari suatu media organ menjadi suatu yang lebih ya, menjadi suatu penerbitan juga ya. Selama ini kan penerbitan Suara Muhammadiyah ya cuman menerbitkan Suara Muhammadiyah, kemudian buku-buku fatwa, buku-buku apa ya. Nah, belakangan itu termasuk Suara Muhammadiyah menerbitkan disertasi ilmiah setelah diterjemahkan dulu, dan banyak buku-buku yang keren-keren itu ya, yang kita tunggu-tunggu. Nah, di tangan saya melihat nih, di tangan Bang Denny lah itu ada gerakan itu, dan juga
mulailah ada Muhammadiyah Corner yang saya juga sering kalau ada resensi buku disertasi tentang Muhammadiyah atau ada di Suara Muhammadiyah, saya datang dulu ke ke SM Corner itu menanyakan ya. Kadang-kadang itu pesan dulu ya. Tapi gini Bu ya, sebelumnya terbayang nggak ekspansi Suara Muhammadiyah di tangan Bang Denny itu seperti kejadian hari ini gitu? Artinya mengawali bisnis dari lebih ke majalah soal yang berhubungan dengan akidah, tafsir dan seterusnya, lalu kemudian perkembangan bisnisnya luar biasa gitu. Terbayang nggak sebelumnya itu Bu ya? Saya membayangkan itu ada, tapi tidak terbayangkan ada di tangan siapa gitu. Oh gitu. Karena saya terus terang membayangkan ya kita main tuh ke Kompas itu ya, ke Gramet itu kan. Jadi di Jogja tuh mungkin ada 3 Gramet itu. Jadi dia jual buku-buku Kompas itu. Lah kok Suara Muhammadiyah kok nggak ada ya. Ya, ada yang di Ciputat dulu, ada yang kayak itu toko buku Bulan Bintang kan, penerbit Bulan Bintang itu juga sudah nggak ada gitu ya. Nah, cuman saya juga nggak tahu solusinya gimana gitu kan, kenapa ya. Karena kita juga belakangan, kalau saya tahu belakangan bahwa sepertinya Muhammadiyah itu kehilangan entrepreneurship-nya ya, kehilangan jiwa kewirausahaannya ya. Baru belakangan saya lihat-lihat, saya juga itu pun setelah baca-baca Suara Muhammadiyah ya. Artinya kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang penyiar perintis Muhammadiyah, tapi kita nggak banyak membicarakan bahwa beliau itu juga adalah seorang pedagang. Jadi bisa ke Surabaya dengan ongkos sendiri itu juga sambil berdagang. Begitu juga A.R. Sultan Mansur itu ke Pekalongan itu berdagang juga. Nah ini yang kita tidak angkat ya. Dan kita lihat misalnya kalau di Bengkulu ini kan kegiatan-kegiatan awal-awal Muhammadiyah itu disupport oleh pedagang-pedagang. Sekarang juga kegiatan cabang atau ranting itu tergantung adanya elit pengurus yang pedagang. Kalau di Curup itu ya orang-orang pasar tengah itu. Kalau di Lebong ada tokohnya sekarang kan, begitu juga di Kaur itu adanya. Kenapa? Karena mereka lah yang bensinnya atau apanya itu yang menggerakkan itu. Dulu di Bengkulu juga banyak yang pedagang-pedagang itu. Nah sekarang saya kira ini setelah misalnya ada tahun 80-an itu ada gambaran tentang potret Muhammadiyah yang berubah, di mana orang-orang Muhammadiyah itu banyaklah orang-orang perguruan tinggi ya, orang-orang PTM gitu kan, dan mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang ini, tapi mereka mungkin abai terhadap kewirausahaan ini, atau memang bukan bidang mereka kan, tapi dengan banyaknya mereka di kepengurusan wilayah atau apa itu, orang-orang saudagar ini seperti tidak ada yang merangkul atau yang menyapa lagi gitu ya. Seakan-akan perguruan tinggi atau AUM itu sudah self fulfillment ya, sudah menginikan sendiri saja kebutuhan-kebutuhannya gitu, udah internal gitu ya. Sehingga pedagang-pedagang ini yang mestinya siapa yang merangkul? Ya mungkin orang-orang ranting atau orang-orang cabang ya. Nah ini, dan atau bagaimana, seperti apa yang saya lihat dari usaha Bang Denny ini, bagaimana supaya perguruan tinggi itu menghidupkan jiwa entrepreneurship ya. Artinya ya apakah dengan cara mengajak kembali kapan-kapan kumpul dengan para saudagar Muhammadiyah, atau juga mungkin juga mencari di antara mereka itu jiwa-jiwa entrepreneurship untuk mempertemukan banyak potensi-potensi ekonomis Muhammadiyah ini. Saya kira Bang Denny telah melakukan itu, dan banyak ya kita baca misalnya dalam Jihad Ekonomi, beliau mengatakan ya Muhammadiyah itu punya potensi dari hulu ke hilir gitu kan. Tapi sudah lama banget kok semuanya terpisahkan gitu. Apakah masing-masing sektor itu sibuk sendiri-sendiri karena kita sudah terlalu besar atau bagaimana gitu ya. Nah, saya lihat itu Bang Denny sudah mengkoordinasikan kembali, dan saya belum
dapat juga informasi bagaimana SMSM corner itu nasibnya ya. Saya kira yang di daerah-daerah tertentu sangat maju ya. Kalau kita lihat dari Bengkulu ya mungkin masih kurang apa ya. Nah, artinya apa Lokmat apa yang Bang Denis kadang-kadang satu hari satu minggu itu melaunching kan ya. Melaunching sampai 4 itu saya lihat itu potensi ada di beberapa daerah, mungkin di daerah ya, bukan di wilayah ya. Dan juga di wilayah-wilayah bagian timur Indonesia yang sekarang saya kira mereka lebih antusias bermuhammadiyah. Saya kira itu. Oke. Bang Denny, sebenarnya potensi di Muhammadiyah sendiri itu gimana Bang Denny? Dari potensi bisnisnya, dari potensi ekonominya, lalu kemudian yang Bang Denny baca, lalu kemudian diterjemahkanlah dalam bentuk Suara Muhammadiyah yang hari ini sekali lagi tidak hanya platformnya soal majalah, tapi lebih ke soal bisnis, bagaimana memenuhi kebutuhan umat dan seterusnya. Bacaan Bang Denny sendiri sebenarnya soal potensi ekonomi di Muhammadiyah itu seperti apa sih Bang Denny? Ya, baik Mas Soleh. Ya, seperti yang disampaikan Buya Salim tadi, sebenarnya basic organisasi kita ini entrepreneurship gitu, saudagar. Jadi kalau kita lihat sejarah awal itu hampir 71% pengurus Muhammadiyah itu sampai 1926 itu saya baca itu hampir didominasi oleh kalangan saudagar gitu, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teman-temannya itu. Nah, memang seperti yang tadi disampaikan ya terjadi pergeseran ini ya mungkin di tahun 70-80-an ya, yang kemudian kultur entrepreneurship yang sesungguhnya ada itu mulai apa istilahnya mulai apa tidak menjadi prioritas ya, karena munculnya genre baru lah ya di Muhammadiyah ini ya, genre mungkin birokrat ya, kalangan intelektual gitu ya, yang lebih dominan saya lihat itu. Dan kemudian hal ini menjadi satu analisa saya membaca potensi ekonomi. Apa yang kita lihat, satu, bahwa di Muhammadiyah sebagai kelompok kelas menengah ke atas, kultur entrepreneurship itu sudah tumbuh bagus di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga kita tidak perlu melakukan sebuah kerja-kerja yang lebih besar, yang lebih berat untuk membangun dan menumbuhkan kultur entrepreneurship. Karena kita sudah memiliki itu. Beda dengan kelompok kelas menengah ke bawah ya, yang mungkin mereka lebih banyak bercocok tanam, tani dan sebagainya. Tetapi ini kita apa ya, lebih banyak apa di kalangan entrepreneurship sebenarnya kultur yang ada di Perserikatan. Ini satu secara kultur di Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, secara jejaring networking ini. Nah, jejaring kita ini sangat besar sekali. Kita tidak hanya berbicara secara struktur keorganisasian maupun secara ya jaringan amal usaha Perserikatan, tetapi kita sudah punya brand yang Muhammadiyah, yang itu sebenarnya apa saja yang kita kelola dengan network yang kita miliki secara struktural dan jaringan amal usaha ini sangat memudahkan pola-pola kita untuk melakukan kerja-kerja bisnis. Karena logika saya sederhana begini, bisnis sesungguhnya adalah kerja-kerja yang membutuhkan pasar, yang membutuhkan market. Ini sesungguh dari kerja bisnis. Nah, maka perusahaan-perusahaan besar itu ya, untuk mengembangkan satu produk, mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk membentuk yang namanya komunitas atau pasar tadi. Nah, kita di Muhammadiyah, pasar ini sudah terbentuk. Market kita ini sudah ada, cuman dibiarkan tidak kita kelola secara profesional dan maksimal. Maka waktu saya pernah sama PP Muhammadiyah ke Dubai ya, kita ketemu dengan Pak MT Khori, itu ketua MCF. Beliau katakan, saya sampai hari ini belum melihat organisasi yang sangat kaya di Asia, katanya, selain organisasi Muhammadiyah, kata beliau. Beliau bukan orang Indonesia, beliau orang Dubai ya. Nah, tetapi kata beliau, potensi yang besar ini tapi tidak dikelola secara profesional dan maksimal oleh Perserikatan Muhammadiyah. Nah, celetukan dari beliau ini menjadi satu catatan saya untuk melihat bahwa potensi yang tadi Mas Soleh sampaikan itu sangat besar sekali, baik secara kultur kita sudah punya, secara jaringan struktural kita punya, network amal usaha kita punya, kemudian tingkat yang terakhir adalah aspek loyalitas dan aspek ideologis. Orang menyebutnya captive market yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Nah, kita ini sudah punya captive market. Apapun yang kita produksi dengan semangat ideologis,
dengan semangat dakwah itu sangat memudahkan kita untuk melakukan proses distribusi apakah jasa maupun barang kepada internal perserikatan. Tidak perlu dengan pula orang lain karena mereka pasarnya masih pasar umum, pasar terbuka. Sementara kita captive market yang sangat ideologis dengan gagasan-gagasan semangat dakwah itu akan memudahkan pula kita mengelola semangatnya. Cuman pertanyaan hari ini, siapa yang akan mengelola potensi ini dan bagaimana pola yang harus kita lakukan? Cuma itu hari ini PR kita. Mas Oke. Oke, saya mengundang barangkali yang sudah bergabung di Zoom ini yang ingin memberikan komentar, pandangan seputar bagaimana Suara Muhammadiyah bisa menyampaikan pandangan. Kebetulan ini juga ada Direktur Utama Suara Muhammadiyah, jadi masukannya langsung ditampung langsung di Bang Denny ya. Siap. Oke, saya undang nih. Ada kayaknya tadi saya lihat tadi ada Mas Eka, mungkin ada yang mau disampaikan juga atau yang lain. Sambil kita menunggu nih Bang Denny. Ini dah. Oke. Saya mengikutin aja Mas. Oke, ikutin ya. aja. Oke, siap. Oke, Bang Denny. Nunggu zakat. Oke, Bang Denny. Jadi sebenarnya tadi sekali lagi potensi besar, kemudian marketnya jelas, warga persyarikatan, kemudian produsennya juga berlabel persyarikatan, dan itu sebenarnya bisnis yang sangat sangat menjanjikan begitu Bang Denny ya. Tapi persoalannya kan gini Bang Denny. Di kalangan remaja, di kalangan milenial misalnya, itu kan jiwa entrepreneur sendiri sebagian tidak terbangun dengan baik. Sebenarnya dari SM sendiri itu ada nggak usaha atau gerakan yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman mahasiswa sehingga jiwa entrepreneur sebagai muslim dan kemudian berada dalam label Muhammadiyah sebagai persyarikatan ini akan terus berkesinambungan gitu Bang Denny. Apa program yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa nih Bang Denny? Ya, terima kasih. Ya kami melihat memang salah satu yang kami review dari perjalanan pengembangan gerakan ekonomi di Muhammadiyah ini, karena memang salah satu belum ada penanganan pola-pola yang sifatnya praksis yang bisa menjadi satu pola edukasi di lapangan. Nah, selama ini cenderung kita punya agenda gerakan ekonomi, gerakan bisnis itu kita kelola hanya di ruang-ruang seminar, di ruang-ruang rapat, di ruang-ruang raker, di ruang rakor gitu ya. Nah, ada macam-macam komunitas-komunitas forum-forum yang kita siapkan. Nah, sehingga kita ramai isunya gerakan ekonomi, tetapi ramai di dalam ruangan, gitu, di dalam forum. Diskursus saja gitu, Pak Denny ya. Diskursus saja. Maka akhirnya dia untuk ditransformasi menjadi sebuah gerakan praksis yang menjadi bagian edukasi belum bisa dinikmati oleh warga persyarikatan, khususnya generasi muda. Nah, ini menjadi satu catatan dan evaluasi kami di Suara Muhammadiyah yang akhirnya kami ketika mengembangkan bisnis yang berbasis edukasi ini, ya pola-pola yang kami sebutkan tadi, meminimalisir forum-forum rapat, forum-forum rakor, itu kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Membuat satu model bisnis yang sangat sederhana, berbiaya murah, dan praksis, tetapi bisa langsung dieksekusi. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah membuat jaringan bisnis SM Logistik atau ekspedisi. Nah, SM Logistik ini bisnis yang memang kita prioritaskan untuk anak-anak muda sebenarnya, karena sangat berbiaya murah. Ya, secara biaya kalau tidak salah saya sekitar 1 juta ya. 1 juta itu sudah bisa bisnis ekspedisi. Ya, artinya kalau mereka bagus dalam pengembangan bisnis, mampu menjadikan bisnis sebagai ruang edukasi, mereka bisa saja akan memiliki jaringan yang banyak. Saya buka lagi di sana, saya buka lagi di sana, saya buka di berbagai tempat. Artinya anak muda atau seorang ini dengan belajar satu model bisnis ini, dia bisa punya jaringan, apakah dia ingin punya 10 outlet, 15 outlet, 20 outlet. Tetapi kita awali dengan model bisnis yang murah, mudah, dan praksis. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung besar, sementara kulturnya belum ada. Karena semangat awal kami mendirikan bisnis ini adalah membangun kultur ini.
menghidupkan kultur ini, maka pola-pola bisnis kita kelola dengan berbiaya murah. Kemudian yang kedua, sebagai sampel, kami memperhatikan juga segmen di kalangan ibu-ibu, misalnya kalangan ranting Muhammadiyah. Nah, kami coba buat bisnis berbasis jejaring jamaah yang kita sebut Bulog Muhammadiyah itu. Itu Bulog Muhammadiyah itu bisnis yang kita sebut tanpa modal, ya. Kenapa tanpa modal? Mereka kita sodorkan produk dengan nilai tertentu, kita lakukan proses delivery kepada mereka, kemudian kita berikan harga yang kompetitif, kita berikan kemudian insentif by target, sehingga mereka bisa melakukan bisnis tanpa harus diawali mereka harus punya modal berapa, tetapi kita sodorkan barang gitu. Nah, ibu-ibu ini semangat, ranting-ranting Muhammadiyah semangat, sehingga dalam waktu cepat, ya saya menyebutnya cepat karena memang di luar dugaan kita bisa membentuk 500 agen Bulogmu dalam waktu 8 bulan. Itu memang tidak mudah, tetapi karena semangat kultur entrepreneurship itu mulai terbangun dari satu titik ke titik yang lain, ya alhamdulillah ini bisa berjalan. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Suara Muhammadiyah melakukan proses edukasi ini bukan di dalam ruang forum, tetapi kita melakukan praksis bisnis dengan model-model bisnis yang bisa dikelola langsung oleh pasar, oleh warga persyarikatan, oleh anak-anak muda Muhammadiyah. Yang saat ini ada SM Logistik, kemudian ada ada satu lagi Bulogmu, dan ke depan ini ada beberapa proyek besar lagi sebagai jejaring bisnis yang akan dikerjakan oleh Suara Muhammadiyah. Ya, diantaranya sebagai bocoran ada namanya BUMDes POM Mini, ya. Jadi kita ingin membuka di mana setiap ranting, apakah cabang, ada pom bensin yang versinya mini yang menjadi unit-unit usaha di lingkungan persyarikatan atau anak-anak muda dengan berbiaya murah juga. Nah, ini pula-pula yang kita lakukan, Mas Saleh. Oke, Mas Denny. Kalau hari-hari ini kan kita sering melihat Mas Denny itu launching terus gitu ya. Bahkan mungkin satu hari bisa jadi 3-4 tempat launching gitu. Pertanyaannya kan misalnya kan kayaknya modalnya lancar-lancar aja gitu. Entah Bang Denny dari SM-nya yang lancar modalnya atau mungkin yang di launching juga modalnya gede itu. Jadi itu pertanyaan yang mungkin ada di kalangan ramai gitu. Sebenarnya gambaran realnya seperti apa sih Bang Denny, sehingga paling tidak kan anak-anak muda Bengkulu, khususnya spesifik Bengkulu gitu ya, tidak terlalu takut untuk kemudian mencoba mengotak SM, kemudian mencoba membangun bisnis dengan kata Bang Denny tadi modalnya sekecil-kecilnya bisa gitu. Tapi apa Yunian itu apa benar itu Bang Denny? Pertama terkait dengan beberapa agenda peresmian ya, yang bisnis baru Suara Muhammadiyah, ada Lokmat namanya, atau kami singkatan dari Bulog Muhammadiyah ya. Nah, sehingga kita singkat Lokmat gitu. Nah, kalau Bulogmu tadi bisnisnya hanya di sektor pangan saja, sembako. Nah, pasarnya jamaah ibu-ibu gitu. Nah, kalau yang Lokmat ini umum. Ya, jadi Lokmat ini Bulog Mumat. Nah, alhamdulillah dalam 3 bulan ini kepercayaan warga persyarikatan untuk bekerja sama membuka bisnis Lokmat ini sangat tinggi. Dan bahkan Mas Soleh, ini pun saya sekarang batasi. Ya, batasi apa? Karena ketidakmampuan sumber daya kita, ketidakmampuan waktu kita, ketidakmampuan operasional kita, saking tingginya permintaan pembukaan itu. Nah, artinya kami di dalam waktu 3 bulan itu membuka 30 outlet. Nah, artinya dalam 1 bulan rata-rata 10 outlet. Dan memang ini nggak sederhana sebagai bisnis awal gitu untuk membuka 10 outlet dalam waktu yang pendek. Nah, pertanyaan tadi bagaimana dengan modal bisnis dari pengelolaan ini? Nah, bisnis Lokmat ini memang secara pembiayaan itu dikelola, ditanggung oleh jamaah ya, oleh jamaah atau mitra dari Suara Muhammadiyah. Nah, kemudian mitra ini ya bisa semacam jamaah di masjid, jamaah di cabang, jamaah di daerah atau di perguruan tinggi atau di rumah sakit. Nah, modelnya 50% atau 60% itu model terbesar misalnya dimiliki oleh lembaga ya. Kalau kita modalnya anggap 100 juta, maka 60 juta itu modal ditanggung oleh perguruan tinggi atau rumah sakit atau perorangan gitu. Kemudian yang 40% itu modal yang harus di-share ke jemaah
yang kita konversi menjadi 1 lembar saham gitu. Nah, misalnya tadi 40 juta sisanya kita jadi lembar saham, 1 lembar saham 500.000, berarti kalau 40 juta dibagi 500.000 berarti ada 80 lembar saham. Nah, 80 lembar saham ini kita tawarkan anak-anak muda. Ayo kita bisnis bareng di Lokmat. Nih ada investasi 500.000. Saya pikir 500.000 tidak terlalu besar untuk anak-anak muda sekarang gitu. Nah, maksimal kita batasi misalnya 3 lembar, ya 1,5 juta. Nah, artinya jamaah warga kita libatkan di dalam investasi pembiayaan ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mereka selain akan mendapatkan dividen dan share profit dari keuntungan bisnis ini, yang kedua tentu mereka akan menjadi market primer bagi pengelolaan Lokmat, karena mereka diwajibkan untuk transaksi di outlet yang kita miliki karena mereka memiliki saham di sana. Kita batasi misalnya per bulan minimal 250.000 harus transaksi di sini. Nah, kalau kita punya 80, tentu kita sudah punya omset pasti per bulannya. Nah, dan yang kedua, pengelolaan Lokmat ini pun kita buat spesifik variasinya dengan berdasarkan kemampuan masyarakat. Tadi yang saya sebutkan ada versinya minimarket, modalnya ada 100 juta, 125, 153 nilai investasinya. Nah, ada yang di bawah itu yang kita sebut mini store, yang luas areanya sekitar 20 meter persegi, tidak terlalu luas dia. Kalau yang minimarket itu 60 meter persegi. Kalau yang mini store itu 20 meter persegi. Nah, yang mini store ini investasinya 50 juta, 60 juta, ya. Oh, ternyata itu masih tinggi misalnya. Kita siapkan yang versi kecil lagi, namanya Gmart atau gerobak mat. Ini sangat efektif. Versi yang gerobak ini saya sudah buat beberapa gerobak dan beberapa titik. Omsetnya relatif baik. Ini modalnya hanya 15 juta, sudah include gerobaknya, produknya, sistemnya, perangkatnya, sudah bisa berbisnis. Nah, termasuk yang tadi yang 50 juta juga sudah siap dengan seluruh produk, perangkat, dan lain-lain, termasuk yang versi minimarket tadi. Nah, masyarakat warga perserikatan tinggal milih yang mana. Mau yang versi gerobak 15 juta, versi mini store yang 50 juta, versi minimarket yang 100 juta. Nah, inilah ruang edukasi yang kami sebut untuk kita bisa berlatih berbisnis versi retail modern. Karena kalau kita lihat, ada juga pula-pula kerjasama dengan retail modern, tapi modalnya minimal 500 juta, 600 juta, bahkan sampai 1M lebih. Nah, kami khawatir kalau kita awali pola bisnis dengan investasi yang besar seperti itu, banyak peristiwa dan kejadian di lapangan karena kultur entrepreneurship-nya tidak kuat, lama-lama lambat laun ya akhirnya mati gitu. Makanya kami lebih setuju kita memperkuat semangat kultur entrepreneurship. Nah, langkah yang kedua untuk membangun memperkuat kultur entrepreneurship, setiap wilayah, daerah maupun amal usaha harus menyiapkan satu manajemen yang profesional. Tidak bisa dengan manajemen sambilan. Nah, kalau pengelolaan bisnis yang ada di perserikatan, apakah di amal usahanya, di struktur organisasinya, hanya membentuk satu tim yang sambilan, saya punya keyakinan sampai kapanpun tidak akan bisa. Lebih baik tidak usah berbisnis, solusinya gitu ya. Iya. Tetapi memang harus disiapkan, harus ada tim yang profesional yang kerja dan pikirannya 24 jam untuk itu. Kalau dia hanya nyambi-nyambi, lebih baik jangan. Ujung-ujungnya saya pastikan insya Allah rugi. Itu tuh. Gitu. Iya. Saya mengalami itu. Iya. Oke, Bang Denny. Kita mungkin bicara soal praksisnya seperti apa yang bisa dilakukan di tingkat daerah. Misalnya kan kita Bengkulu ini kan punya cabang, punya daerah dan juga punya anak-anak muda yang jiwa entrepreneur-nya ada gitu. Jiwa bisnisnya sudah mulai bangkit itu. Nah, bagaimana itu bisa terwujud nyata gitu Bang Denny, sehingga harapannya kan bicara tentang Lokmat, Bulogmu dan segala macam itu tidak hanya spesifikasi di Jawa, tidak located di Jawa saja, tapi bisa nyebrang ke Sumatera, spesifik di Bengkulu gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan ini Bang Denny? Komunikasinya ke siapa dan harus, kalau ketika memang tadi Bang Denny bilang
harus ada orang-orang yang kemudian fokus di urusan bisnis itu, ya juga tentu kita berharap mudah-mudahan ke depan bisa dibentuk itu. Gitu Bang Denny. Ya, yang pertama kalau boleh saya menyarankan, merekomendasikan, karena banyak sekali model-model bisnis yang bisa kita duplicate gitu, yang bisa kita kelola di Bengkulu misalnya. Saran kami kalau boleh ada satu tim khusus yang memang tim ini menjadi semacam trigger lah untuk pengembangan pusat bisnis Muhammadiyah Bengkulu misalnya. Ada satu tim. Apakah orangnya 13 atau orangnya 3 orang atau 5 orang, terserah, yang penting mungkin ganjil lah gitu ya. Nah, tetapi orang ini memang yang disiapkan untuk membaca potensi bisnis yang ada di Bengkulu misalnya. Nah, ini satu poinnya. Kemudian yang kedua, jika sudah ada tim ini, kami dari Suara Muhammadiyah sebenarnya siap ya memberikan semua model dan konsep bisnis yang sudah jalan itu diterapkan di Bengkulu secara mandiri dan profesional, tanpa harus, maksudnya ya secara jaringan bisnisnya tanpa harus dari pusat, tidak, tetapi ini murni mandiri. Karena semangat dari Suara Muhammadiyah mengembangkan bisnis ini sebenarnya adalah membuat satu kemandirian di masing-masing jaringan Muhammadiyah, bukan monopoli gitu. Nah, sekarang misalnya Lokmat contohnya, outlet ini sementara kita kan masih dalam proses satu pintu suplai barangnya. Nah, ke depan pasca Idul Fitri ini kami sedang menyiapkan bagaimana setiap kabupaten kota itu sudah bisa Lokmat itu dikelola oleh secara mandiri oleh PDM maupun PWM-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya jika sudah ada minimal 10 outlet Lokmat di kabupaten kota itu atau di PDM setempat, maka kami akan dirikan yang namanya DC, Distributor Center. Nah, Distributor Center inilah yang berperan untuk melakukan proses operasional, mendistribusikan produk ke 10 outlet yang ada di satu kabupaten itu. Nah, kemudian siapa yang memiliki DC ini, distributor center? DC ini langsung dikelola di bawah PDM setempat. Itu menjadi hak milik PDM setempat. Tapi dengan catatan ada tim yang mengelola ini. Nah, kami yang menyuplai barang ke DC ini. Kami yang menyuplai. Dan kami misalnya pusat tidak ada share profit, tidak ada bagian hasil. Ini murni keuntungan bagi pihak cabang atau daerah setempat. Nah, ini yang sedang ingin kita lakukan. Kalau ada 10 outlet, kita dirikan satu DC. Ada 10 outlet, kita dirikan satu DC, distributor center. Nah, DC ini menjadi amal usaha barunya. Apakah amal usaha PDM, apakah amal usaha PCM, atau PWM, atau perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, ini yang kedua yang bisa kita lakukan secara praktis. Kalau memang sudah ada tim khusus, sehingga tidak hanya 1-2 bisnis yang bisa kita garap, karena ya Bengkulu potensinya sangat besar, terutama sekali di sektor sembako, pangan ya. Ini merupakan ruang baru karena kita sudah mulai juga sekarang itu bisnis ekspor impor ya, terutama produk kopi ya. Kami sekarang sedang ada pekerjaan ekspor juga untuk kopi ya. Ini bisa juga kita jajaki. Tetapi paling tidak yang saya lihat perlu ada satu tim dulu, tim yang memang yang ditunjuk itu untuk menangani gerakan ekonomi atau pusat bisnisnya Muhammadiyah di Bengkulu. Jika sudah ada, kita bisa membuat satu model-model baru sebagai percontohan. Kita buka model bisnisnya ekspedisinya dulu, kita buka Lokmatnya dulu, kita buka Bulogmu dulu, dan kita buka SM Cornernya dulu misalnya. Nah, ini berada di dalam satu CV PT. Iya, jadi tidak terpisah gitu maksud saya. Kira-kira begitu. Iya. Sejauh ini memang sebenarnya sudah ada di Bengkulu yang SM Corner, sudah ada itu Bang Denny. Sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Melihat ini Pak, saya ke Buya Salim nih, melihat apa yang disampaikan oleh Bang Denny yang sepak terjang bisnis dan kaki tangan bisnisnya nih kayaknya luar biasa nih. Apa yang terbayang oleh Buya Salim sebagai warga perserikatan dan juga orang yang sangat berpengalaman di Jogja, pengalaman karena lama di Jogja dan kemudian melihat pergerakan Muhammadiyah di sana, lalu kemudian sebenarnya apa yang bisa diadopsi ke Bengkulu nih Bu ya? Terima kasih. Sebenarnya susah saya komen ya. Apa yang saya ingin sampaikan itu saya sangat
apresiatif dengan terus terang ya dengan langkah-langkah Bang Denny ini. Seperti saya tadi ungkapkan dari awal ya, kita sudah lihat potensi suara Muhammadiyah itu orang-orangnya, tapi siapa yang menggerakkan itu tadi saya nggak tahu kan. Dan saya terus terang melihat, wah ini ada di tangan Bang Denny ini. Dan itu juga saya lihat ada semacam testimoni dari Buya Syafi'i Ma'arif ya, bahwa SM di tangan Bang Denny ini sudah meningkat dari organ perserikatan menjadi semacam holding ya, holding bisnis ya, dengan segala macam apa yang saya kira akan meningkat lagi ya. Cuman terus terang ya, apa yang lompatan yang dicapai oleh Bang Denny ini belum menjadi kesadaran kita berentrepreneurship, berloyalitas dalam Muhammadiyah, dan juga belum menjadi pengetahuan yang walaupun tadi Bang Denny juga bilang itu banyak, jangan terlalu banyak omong-omong isu-isu di rapat. Nah kita ngelihat di Bengkulu ini di rapat aja belum pernah yang ngomong kayak gini nih ya, terus terang aja. Kayak seperti Kongres Muhammadiyah di di Makassar dulu kan. Itu kan memang sudah menempatkan bisnis atau ekonomi sebagai salah satu ladang usaha di samping dakwah, pendidikan, kemudian kesehatan kan. Tetapi sampai sekarang kan belum ada kita dengar-dengar siapa yang ngomong ini kan. Sepertinya kita belum mensosialisasikan itu apanya. Dan juga kalau tadi saya lihat ya, mungkin terus terang ya, mungkin karena saya lama lihatnya di PW ya. Mungkin lebih tepat mungkin di PDM ya, karena lebih luas gitu ya. Lebih merakar, lebih gitu. Dan juga terus terang bagaimana supaya misalnya hal-hal yang disampaikan Bang Denny tadi ya, termasuk ya kita sudah dengar itu bisa disiarkan ulang lah oleh Radio Jazirah misalnya kan. Dan juga kita ketemulah dengan masyarakat ya, apa yang menjadi ungkapan Bang Denny dari pengalaman praktis beliau kan. Bagi kita ya mungkin masih teori-teori itu ya. Kita pengen dengarin, makanya saya terus terang sekedar mengapresiasi ya, nggak berani komen saya sebenarnya ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya ini kan ya, bagaimana ini bagi saya ini suatu pembelajaran, dan syukur-syukur kalau ada Bang Denny mau di sini, lalu ada satu proyek yang kemudian kalau kita menduplikasikan mungkin lebih gampang kalau sekedar menduplikasikan ya. Tapi kalau membuat satu ini, dan juga kita ada SM Corner tapi kok nasibnya masih belum menunjukkan entrepreneurship ya. Nah, itu ada apa sebenarnya yang salah? Apakah memang entrepreneurship-nya jatuh kepada yang tidak tepat, ataukah kita tidak punya loyalitas tadi sebagai ya belanjalah di warung kita sendiri ya, semacam itulah kira-kira ya. Itu sekedar ini, sekali lagi saya cuman mengapresiasi apa yang ini, dan ingin kita juga punya lah bisa kayak gitu sebagai saya kira kalau di daerah ya banyak potensi ekonomi itu, tapi apakah pengurus-pengurus daerah sudah merangkul mereka kembali gitu kan? Artinya apakah kita masih genre elit pimpinan ini masih tercerabut dari ini, artinya bertukarlah dari ini. Karena kalau tahun-tahun 70-an di Curup di itu masih ada orang-orang masuk ke dalam struktur kepengurusan daerah gitu kan. Ya kalau sekarang kan sepertinya kita ini orang-orang birokrat ya. Nah, birokrat gitu ya. Dan cendekia gitu ya. Nah, dan cendekiawan. Jadi dan belum juga sempat ngomongin ini kan secara isu, secara kewacanaan. Saya kira itu Bang Denny. Oke. Tahniah buat Bang Denny ini. Saya ke Bang Denny. Apa yang mungkin bisa di-push kepada PDM dan cabang di Bengkulu dengan khususnya soal suara Muhammadiyah dan jaringan bisnisnya yang sebenarnya saya yakin dan percaya setiap hari kita bisa mendapatkan informasi itu. Apa yang mungkin Bang Denny ingin dorong melalui momen ini kepada pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan wilayah, bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya soal dakwah, tapi Muhammadiyah itu harus juga menyatu soal bisnis dan dakwah sehingga masyarakat jadi warga masyarakat jadi sejahtera gitu. Apa yang ingin disampaikan Bang Denny? Ya,
Ya benar Mas Soleh, sesuai tadi yang disampaikan oleh Buya Salim juga bahwa amanah gerakan ekonomi ini merupakan amanah muktamar ya yang dilaksanakan di Makassar agar ini menjadi bagian dari pilar gerakan Perserikatan Muhammadiyah. Poin satu itu. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ini tentu sebagai organisasi yang modern, sebagai organisasi yang basisnya profesional gitu. Ini sangat sangat terbuka ya dan sangat prospek jika pengelolaan bisnis ini bisa menjadi bagian dari gerakan organisasi Muhammadiyah juga gitu. Karena kita bisa lihat kenapa sekolah-sekolah Muhammadiyah setiap didirikan itu bisa tumbuh bagus. Rumah sakit didirikan itu bisa tumbuh bagus. Itu kalau tidak ada satu landasan ideologis, tidak ada landasan profesionalisme dan cara berpikir modern, tentu tidak mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa tumbuh, rumah sakit bisa tumbuh. Nah, ini bisa tumbuh selain ada landasan ideologis, cara berpikir modern dan profesionalisme. Nah, ini yang tidak kita lakukan di sektor ekonomi. Saya sering melihat dengan mati di lapangan, kita profesional dalam mengelola perguruan tinggi, profesional dalam mengelola sekolah-sekolah, profesional dalam mengelola rumah sakit, tapi sambilan dalam mengelola ekonomi. Nah, mana mungkin kita berharap ekonominya tumbuh, pengelolaannya tidak profesional. Nah, kalau rumah sakit, kalau sejak awal kita sambilan, saya yakin rumah sakit kita tidak akan pernah jadi. Kalau sekolah-sekolah kita hanya sekedar sambilan saja, yuk buat sekolahan, ya siapa yang ngajar, siapa jadi kepala sekolah, ya seada-adanya waktu aja lah, siapa yang ada waktu ngajar jam berapa. Saya yakin sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak akan tumbuh. Nah, tetapi karena dua amal usaha ini dikelola secara profesional, dikelola secara modern, maka bisa tumbuh bagus. Nah, harapan saya, himbauan saya, ajakan saya ke warga perserikatan, PCM, PDM nanti, kalau memang kita ingin menjalankan amanah muktamar Muhammadiyah, menjadikan gerakan ekonomi ini sebagai bagian gerakan dakwah perserikatan, kita juga harus memiliki cara berpikir yang sama ketika kita melihat atau berpikir tentang sekolah dan rumah sakit. Begitu juga halnya di dalam ekonomi, harus profesional, harus modern, dan harus tertata, terkelola. Kalau tidak, ya bisnis yang sambilan, kalau saya pakai teori, tentu hasilnya juga akan sambilan juga. Maka ya jangan berharap, kalau tadi disebutkan, mohon maaf, SM Corner di Bengkulu kurang bagus, kurang ini. Saya nggak tahu apakah masuk dalam teori yang saya sebutkan tadi. Ini bisnis yang dikelola profesional atau dikelola sambilan. Nah, kalau hasilnya nggak bagus, saya curiga bisnis ini dikelola secara sambilan, tidak profesional. Karena banyak, misalnya bisnis SM Corner yang lainnya, itu yang omsetnya per bulan itu bisa 150 juta, 200 juta, ya SM Corner yang lain yang memang saya lihat pengelolaannya 100% full profesional di sana. Nah, maka lagi-lagi saya mengimbau semangat gerakan ekonomi, semangat entrepreneurship berbisnis di lingkungan perserikatan harus kita gerakkan secara bersama-sama dengan cara berpikir modern dan profesional serta totalitas, tidak dengan cara sambilan. Itu saja Mas. Oke. Saya mungkin sapa dulu Pak Syaifullah jika memang sudah bisa berkomunikasi. Assalamualaikum Pak Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa memberikan pandangan dan pencerahan ini. Bagaimana Pak Syaifullah menyimak pemaparan yang luar biasa dari Mas Denny tadi soal jejaring bisnis Suara Muhammadiyah, dan atau mungkin sebenarnya pertanyaan sederhana, kalau Pak Syaifullah dengar Suara Muhammadiyah itu yang terbayang apa sih sebenarnya Pak Syaifullah? Oke, Mas Alihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, saya sudah ada kanalnya ini. Oh ya, Mas Alihan. Iya. Saya sangat appreciate dan luar biasa ini pencerahan dari Mas Denny. Apalagi Buya sudah memberikan catatan khusus biasa. Buat saya mengamini 100% itu apa yang disampaikan Mas Denny itu.
Tidak bisa komentar. Ilmu sama. Cuma saya tidak punya ilmu praktis di bidang itu. Jadi maksud saya begini, nomor satu, penguat apa yang disampaikan oleh Mas Denny tadi. Tapi sebelumnya Pak Saifullah, kayaknya kameranya mesti naik sedikit atau diatur sedikit biar lebih. Gitu ya. Ya. Sebentar, saya dalam posisi begini ya. Oke ya. Ini pas. Oke, makasih Mas Salehan. Iya. Jadi catatan saya pertama, saya ke belakang dulu bahwa agen perubahan kemanusiaan hari ini, menurut saya ada tiga titik ya. Pertama, gerakan agennya itu secara struktural dan itu negara. Dalam konteks Muhammadiyah bisa saja perserikatan secara makro, tapi juga ada agen perubahan yang kedua itu kultural ya, dan ini ormas, dan Muhammadiyah menempatkan diri di posisi itu. Tapi ada agen perubahan yang ketiga, ini pelaku bisnis, dan kalau dalam konteks negara ditunggangi atau berkolaborasi dengan para pemain pebisnis yang hitam, tentu kacau negara ini. Tapi kalau pemain bisnisnya yang berkolaborasi dengan negara, ini warnanya putih, insya Allah apa yang dicita-citakan Muhammadiyah sebagai masyarakat Islam atau negara bernafaskan religiositas tercapai. Nah persoalannya kalau ini kita tarik dalam konteks Muhammadiyah, ini Mas Denny kan masuk dalam titik yang ketiga, tetapi walaupun payungnya itu, umbrellanya itu tetap perserikatan. Agak sedikit saya berbeda membaca pelaku bisnis di Muhammadiyah ini, pelakunya ya. Saya melihat ini agak prihatin. Stoknya tidak banyak. Tetapi kulturnya dan secara historis betul punya modal historis, dan kultur kita sebenarnya ada, cuma bagaimana memanage-nya ke arah itu juga tidak gampang menurut saya. Muhammadiyah terlalu kecil kalau misalnya sudah go internasional ini, pelaku bisnisnya hanya diwakili, maaf ini Mas Denny, diwakili oleh SM dengan berbagai tangan-tangannya. Maka betul apa yang disampaikan Mas Denny, ini tangan-tangannya mesti harus diturunkan ini. Tidak hanya sampai di pusat, tetapi juga pada level ranting, naik cabang, daerah, mungkin PWM. Nah, bagaimana strateginya? Saya terkagum-kagum tadi paket-paket yang ditawarkan oleh Mas Denny ini. Ada lokmat ya, agak dan macam-macam tadi yang saya dengar. Titik masuknya saya kira kalau mau diturunkan, di breakdown ke bawah, tidak ada lain saya kira menggandeng selain majelis ekonomi juga perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi yang punya dana dan SDM, Mas. Majelis ekonomi taruhlah itu payung sentralnya, tapi tetap nanti dikontrol bersama-sama dengan Muhammadiyah. Yang kedua, saya kira harus ada pilot project ya, misalnya di Bengkulu, di satu PDM misalnya, setidak-tidaknya ada 10 titik atau 5 titik. Itu jadi pilot project, dan itu kita garap bersama-sama. Saya khawatir gagasan besar yang membumi di beberapa tempat, tetapi tidak membumi di Bengkulu, menurut saya kan ini ngelus dodo ya Mas ya. Tantangan itu Bang Denny itu. Suara Muhammadiyah memulai silaturahim dengan jaringan apa yang saya sebut dengan Majelis Dikti dan Majelis Ekonomi. Kemudian dua kendaraan ini, dua instrumen ini kemudian turun ke wilayah, turun ke daerah. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira hanya dalam hitungan tahun ke tahun, kita sudah banyak punya titik-titik kegiatan yang disampaikan oleh Mas Dani tadi itu.
Itu catatan besar saya, Mas. Menyangkut soal gagasan besar dari peran SM yang tadinya sebagai instrumen organ perserikatan, dakwah perserikatan, sekarang sudah berkembang kepada penguatan ekonomi yang seperti Tempo misalnya, seperti Kompas misalnya. Pola itu saya kira sudah benar arah barunya itu. Tinggal kemudian backup. Apakah ini bisa leading ke lapangan? Dua majelis itu menurut saya perlu dirangkul, Mas Denny. Dari pusatnya dulu. Taruhlah pusat majelis dikti dan majelis ekonomi itu sudah mengamini, tinggal kemudian ayo dibentuk tim ke bawah. Tim ke bawah, Mas. Dan kalau misalnya Bengkulu memulai melangkah di Bengkulu siap, Mas. Taruhlah tim itu turun ke Bengkulu, nggak usah pulang sebelum jadi. Nggak usah pulang sebelum jadi apa yang dicita-citakan Mas Denny itu. Taruhlah ditunggui, Mas. Karena ini menurut saya kalau hanya model pendekatan seperti orang kalau dulu itu apa ya, Mas, tabrak lari. Saya itu nanti ceritanya kalau nasibnya, saya tidak katakan SM Corner saya kira masih eksis ya di Bengkulu. Di make up kanan kirinya saja, Mas. Jadi Mas, ide besar sampean tadi supaya membumi, saya kira di pusat perlu, Mas, dirangkul dua majelis itu tadi, Mas, ekonomi dan kemudian nanti diturunkan ke bawah, kita gedor itu rektor, Mas. Sama dengan Muhammadiyah. Maksud saya perserikatannya ya. Kemudian turun tim ke bawah itu, nggak boleh pulang sebelum jadi bener ini, Mas. harus makan enak dulu di Bengkulu ya. Dan itu pola yang dilakukan Dahlan kan, Mas. Bahasa saya begini loh. Semua amal usaha Muhammadiyah itu kalau nggak dikeloni, Mas, dan dari awal sampai akhir nggak jadi. Sayonara, Mas. Nah, dikeloni ini dirangkul, saya kira awalnya mesti ditunggui dulu, Mas. Itu catatan saya, Mas, dan saya menunggu oleh Mas Denny nanti hasil penjajakan dan menyapa dua majelis itu, kemudian dibentuk tim turun ke bawah, Bengkulu siap menyongsong itu, Mas. Dengan satu catatan tim itu, kalau nggak seminggu lah, Mas. Tidak harus seminggunya. Mas Denny itu. Begitu sudah eksis, bolehlah pulang. Pulang ya. Oke. Catatan saya, Mas. Baik, Pak. Sekali dengan Mas Denny. Sama Pak Saiful. Ini kayaknya menjadi catatan manis, Pak Ketua ya. Itu segera mewujud di semua wilayah, Mas, daerah. Amin. Siap, Mas. Alhamdulillah. Menerima, Mas, realitas gagasan Mas Denny. Mas, saya kira catatan saya itu, Mas. Terima kasih. Kesempatan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi ini kayaknya menjadi catatan manis bagi perjalanan Ramadan 1442 Hijriah ini, Pak Syaifullah ya. Jadi di akhir Ramadan kita berbicara soal masa depan dan soal bagaimana jejaring bisnis SM itu bisa dawuh juga ke Bengkulu ini. Tantangan buat Mas Denny. Gimana Mas Denny? Terima kasih Pak Saifullah. Ya, sehat selalu Pak. Amin, Mas. Udah lama sekali nggak ke Bengkulu. Saya selalu merindukan Bengkulu. Saya insya Allah siap dengan apa yang menjadi catatan-catatan yang sungguh sangat cemerlang, ya, yang sangat kami butuhkan di Pak Suara Muhammadiyah untuk menindaklanjuti beberapa agenda yang akan kita lakukan di dalam sektor bisnis ini. Dan sebenarnya memang sudah masuk salah satu di roadmap kita, ya. Kita tidak hanya nanti mendiskusikan dengan Majelis Ekonomi gitu Pak Saiful, juga Majelis Dikti, tetapi juga ada MPM, ada LPCR, ya, ada 4 paling tidak.
Ada LPJR, ada MPM, kemudian ada Dikti dan ada Majelis Ekonomi. Nah, ini sekarang yang ingin kita coba kolaborasikan dari 4 majelis ini, karena di masing-masing majelis ini punya peran masing-masing sebenarnya di sektor pengelolaan bisnis ini. Kalau Suara Muhammadiyahnya mungkin lapangannya lah gitu Pak, nah tapi back office-nya mungkin bapak-bapak yang ada di majelis ini. Tetapi pada prinsipnya kami sangat senang sekali support dari Pak Saifullah. Insya Allah pasca Idul Fitri ini kita akan coba konsentrasi dan geser gerak ini ke arah Sumatera ini Pak. Yang kebetulan ini dalam waktu dekat kita persiapan di Palembang kebetulan gitu. Ada pembukaan juga di beberapa di Palembang, nanti kita geser ke Bengkulu, dan kebetulan juga ada nanti di Sumatera Barat. Insya Allah kami terima kasih Pak Saifullah atas masukan. Mas, kalau nanti memang ke Palembang, barangkali Bengkulu bisa menyimak lah Mas. Boleh. Sebelum nanti pada akhirnya sampai ke Bengkulu. Bengkulu, ya, siap Bapak, siap. Terima kasih Pak Saifullah, Mas Saleh. Ya. Oke, Bang Denny, ini mungkin kita bisa konklusi obrolan kita sore hari ini, Mas Denny. Dari awal tadi kita bicara soal bagaimana Suara Muhammadiyah itu membangun bisnis dari awal, kemudian membangun media dakwahnya, tapi yang kemudian hari ini begitu nyata ini kayaknya sepak terjang bisnisnya luar biasa itu Mas Denny. Apa yang mungkin bisa disampaikan dan menjadi garansi bagi warga persyarikatan bahwa sungguh pun jaringan bisnis Suara Muhammadiyah ini terus akan berkembang, tapi soal akidah, soal tauhid itu tidak pernah ditinggalkan. Apa garansi dari Direktur Suara Muhammadiyah untuk jaringan-jaringan bisnis Suara Muhammadiyah ke depan ini? Soal itu tadi Bang Denny. Terima kasih Mas Soleh. Yang pertama yang harus kita sadari betul bahwa passionnya Suara Muhammadiyah ini adalah sebagai organ komunikasi resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, kalau bahasa awalnya sebagai penghubung ya atau pengkabar kegiatan-kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah dan pengajaran nilai-nilai keagamaan. Nah, ini sejak awal ya, saya kebetulan tadi malam juga habis buka lagi sejarah SM nih ya. Memang dari awal sampai hari ini walaupun tagline-nya berbeda-beda, tetapi konten dan substansinya sama. Sebagai media yang mengkabarkan tentang persyarikatan, yang kedua mengajarkan tentang keagamaan. Nah, dua ini tetap. Nah, maka itu yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi di era digital ini, sekali di era disrupsi ini, kalau media organ resmi persyarikatan kita ini gagal tumbuh dan berkembang di tengah era disrupsi dan di tengah era digital ini, seperti banyaknya media-media lain yang tumbang. Nah, ini menjadi beban sejarah. Suara Muhammadiyah mati di tangan anak muda. Oh, ini luka sejarahnya. Mungkin sampai mayat pun saya menyesali. Nah, artinya kami tidak menginginkan ini terjadi justru di tangan anak-anak muda, sebagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan, Haji Fakhruddin Awal adalah orang tokoh-tokoh muda yang melahirkan media ini. Kami juga harus menjadi spirit juga di awal abad kedua ini tumbuh berkembang dengan pola barunya gitu. Maka salah satu catatan yang kami lakukan, SM harus ditopang oleh infrastruktur bisnis, gerakan ekonomi. Maka sesungguhnya sebenarnya sektor bisnis ini pada awal mulanya ini hanya sebagai sektor yang hanya menopang keberlangsungan Suara Muhammadiyah. Tetapi konsep ini ditangkap oleh sebagian besar warga persyarikatan untuk bisa diadopsi, dijalankan secara bersama-sama. Dan ternyata kita melihat potensi jemaah ini sangat potensial untuk berjejaring dengan Suara Muhammadiyah. Akhirnya kita bisa kembangkan di masing-masing daerah, cabang, dan sebagainya. Tetapi kami tentu akan pastikan apapun perkembangan unit bisnis, usaha-usaha Suara Muhammadiyah, bahwa sesungguhnya nyawa dasarnya adalah Suara Muhammadiyah. Nah, nyawanya inilah yang akan menjadi spirit bagi kami mengembangkan berbagai bisnis-bisnis yang ada nantinya di lingkungan oleh Suara Muhammadiyah. Atau bahasa saya yang lain, cara Suara Muhammadiyah mentransformasikan teks menjadi konten. Kalau selama ini Suara Muhammadiyah hanya mendistribusikan teks-teks, mengabarkan berita-berita, mengajarkan agama-agama misalnya. Hari ini Suara Muhammadiyah mencoba mentransformasikan teks-teks itu menjadi sebuah konten dalam bentuk gerakan
ekonomi ke depan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Denny. Konklusinya sangat menarik dan ini kayaknya menjawab tantangan Pak Ketua PWM tadi, Pak Syaifullah. Dan Bang Denny kayaknya dengan wajah ceria siap menerima tantangan itu untuk mengembangkan sayap bisnis Suara Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu. Dan kita tunggu itu Bang Denny tindakan nyatanya nanti ya Bang Denny ya. Oke, terima kasih Bang Denny atas waktunya nih. Kayaknya mengganggu akhir Ramadan di hari terakhir. Tapi kan kebetulan kita nggak boleh mudik Bang Denny ya. Iya, mudik kita di rumah ya. Iya. Tapi kalau mudik ke Padang Bang Denny ya. Iya, mestinya, cuman nggak mungkin juga sekarang. Iya. Berarti tambahan spiritnya harus lebih kuat Bang Denny karena berasal dari Sumatera, jadi jaringan bisnis Suara Muhammadiyahnya harus berkembang juga di Sumatera. Betul. Itu PR rumah gedang gitu Bang Denny. Terima kasih sekali lagi Bang Denny atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga buat warga Persyarikatan Bengkulu tentunya. Sekali lagi terima kasih dan kita mesti harus akhiri obrolan kita di sore hari ini dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiful, terima kasih Pak Saiful. Ya, sama-sama Mas Denny, sama-sama. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah Mas. Ya, insyaallah. Jaga stamina ya. Siap. Terima kasih Pak Saiful, Mas Soleh, Mas Eka, Ya. Tia Salim. Ya, terima kasih Pak.